Alasan ilmiah di balik lagu-lagu sedih. Kita lagi singelong bareng sama Nadif Mbazalama, teman Pro 2, Bergema Sampai Selamanya. Ini lagu tuh kayak bisa dikategorikan sebagai lagu mellow. Tapi mau dibilang galau pun sebenarnya enggak sih teman Pro 2, karena dari liriknya sendiri kurang lebih menggambarkan rasa syukur dan juga apresiasi atas kehadiran dari orang yang paling kamu cintai dalam hidup gitu ya teman Pro 2. Sampai juga saking mensyukuri hal itu tuh kayak kamu pengen banget biar cinta mereka tuh abadi terus sampai selamanya, sesuai dengan judulnya, Bergema Sampai Selamanya. Banyak banget lagu-lagu galau sekarang yang benar-benar sedang memuncaki chart-chartnya. Even ternyata ini juga ada penjelasan ilmiahnya nih teman Pro 2. Diungkapkan secara ilmiah nih teman Pro 2. Karena dalam salah satu jurnal yang udah ditulis sama salah satu dosen di School of Psychology di Montfort University Inggris menjabarkan alasan kenapa lagu-lagu galau bisa sangat populer nih teman Pro 2, karena dalam penelitian yang berjudul The Appeal of Sad Music, A Brief Overview of Current Directions in Research on Motivation for Listening to Sad Music, yang dirilis beberapa tahun yang lalu di jurnal The Arts in Psychotherapy pada tahun 2016, dan dia nyebutin kalau ternyata sedih ini tuh benar-benar emosi yang paling umum berkaitan dengan musik ternyata teman Pro 2. Dan dia juga sempat mengungkapkan kalau pada dasarnya seseorang memilih untuk mendengarkan musik sedih ataupun galau adalah karena fungsi musik adalah memvalidasi emosi yang sedang kita rasain nih teman Pro 2, dan juga memberikan penghiburan, bahkan memberikan kayak experience emosional yang lebih bermanfaat yang ngebantu merefleksi atau mungkin ngerilis stres dan juga galau yang kita rasain nih teman Pro 2. Jadi kayaknya juga umum banget kalau misalnya orang-orang galau terus langsung puterin dan juga dengerin lagu galau dan berbagai macam genre-genre musik yang bisa dibilang mellow juga gitu teman Pro 2. Dan katanya juga hal serupa diungkap sama salah satu pakar psikologi musik, Michael Bonsor, yang bekerja sama dengan salah satu platform streaming musik dan membuat Bummer Summer Playlist. Dan dia juga mengakui gitu teman Pro 2 kalau ternyata musik sedih yang bisanya bermelodi lembut atau mellow dan juga lambat makin kesini makin populer di kalangan generasi Z.